Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Indonesia, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana akuntansi itu dikerjakan dari proses yang pertama sampai proses yang terakhir. Nanti bagian per bagian kita akan bahas pada pertemuan yang lain lagi. Sebelum kita memasuki kepada bagaimana akuntansi itu berproses, akuntansi itu pada pertemuan pertama kita sudah memberikan bahwa tujuan belajar akuntansi itu adalah membuat laporan keuangan. Sehingga proses akuntansi itu menuju kepada laporan keuangan. Nah, sebelum kita membahas bagaimana proses tahap demi tahap di dalam proses akuntansi, maka ada konsep dasar atau persamaan dasar dari akuntansi yang perlu diketahui sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anak muda, persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari aktiva sama dengan pasiva, aset sama dengan kewajiban. Jadi kiri dan kanan itu harus sama. Ini semacam persamaan dasar. Jadi kekayaan-kekayaan itu namanya aset. Kewajiban-kewajiban itu hutang dan modal itu adalah kewajiban perusahaan atau satu unit ekonomi. Nah, setiap transaksi yang terjadi akan melibatkan sisi aset dan sisi kewajiban. Misalnya, kita asetnya misalnya kas. Duit itu di dalam akuntansi nama akunnya namanya kas. Misalnya kita mau bikin perusahaan baru. Kita misalnya punya uang banyak, misalnya kita ingin memanfaatkan 100 juta dari uang kita menjadi sebuah unit bisnis. Maka kita akan bikin modal 100 juta. Kita ambil tabungan kita misalnya 300, kita ambil 100 juta khusus untuk membuat unit bisnis. Maka ketika kita ambil uang kita di bank dan bikin rekening tersendiri, rekening perusahaan yang baru ini, maka kita akan mengambil uang itu sebagai kas perusahaan dan sekaligus sebagai modal perusahaan. Jadi persamaan dasarnya kas sama dengan modal. Jadi persamaan dasar itu seperti yang anak-anak lihat di dalam buku referensi, itu aset sama dengan kewajiban. Aset ini kekayaan, kewajiban itu hutang dan modal. Nah, salah satu kekayaan itu namanya kas. Kalau kita mengambil sebagian uang kita untuk berbisnis misalnya, maka di sebelah debit, di sebelah kiri itu adalah aset, kas. Jadi kas sama dengan modal. Berapa? Kasnya 100 juta, modalnya 100 juta. Jadi persamaannya kas sama dengan modal. 100 sama dengan 100. Sisi kiri dan sisi kanan menjadi sama. Jadi setelah ada kas dan modal, maka kas ini akan kita belanjakan. Misalnya kita pertama nyewa kantor, ya kan? Sebelum kita beli peralatan, beli perlengkapan kantor, mungkin apapun yang dibutuhkan oleh bisnis, kita pertama sewa ruangan, sewa kantor. Misalnya kita nyewa 3 tahun untuk berbisnis 3 tahun. 3 tahun misalnya ruko itu 30 juta misalnya. Jadi aset kita, coba lihat di persamaan dasar, aset kita yang tadinya 100 juta kas, maka karena dibayarkan menjadi sewa kantor dibayar di muka, aset juga ini, maka kasnya tinggal 70 ditambah sewa dibayar di muka atau persekot sewa itu 30 juta, karena ini 3 tahun, sama dengan modal.
Jadi tetap sebelah kirinya 100, yaitu terdiri dari 70 juta kas, uangnya sudah tinggal 70 juta karena sudah dibayarkan. Ya. Kemudian berubah wujud menjadi sewa dibayar di muka atau persekot sewa kantor begitu. Modalnya tetap 100 juta. Jadi kiri dan kanan tetap 100 juta. Contoh yang ketiga misalnya. Kita belanja peralatan kantor, mungkin belanja komputer, meja kursi kantor begitu. Misalnya dibeli 10 juta tunai misalnya juga, ya. Tunai juga. Berarti peralatan kantor 10 juta, kasnya berkurang 10 juta. Jadi kasnya tinggal 60 juta, tapi bertambah peralatan kantor 10 juta, bertambah sewa kantor 30 juta. Jadi tetap 100 juta, sebelah kiri dan sebelah kanannya tetap modalnya 100 juta. Yang keempat misalnya, kita sudah punya kantor, sudah punya peralatan kantor, kita misalnya bayar karyawan. Misalnya ada biaya gaji misalnya 5 juta misalnya. Maka kita kasnya berkurang 5 juta. Biaya itu mengurangi modalnya. Jadi di persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan kewajiban. Kewajiban ini hutang dan modal. Ya. Nah, hutang dan modal ini akan berkurang kalau ada biaya. Ya, seperti biaya gaji, ya, beban listrik, telepon, air misalnya, itu akan mengurangi modalnya. Tapi kalau ada pendapatan, seperti kita jualan, seperti kita mendapatkan hasil, maka akan menambah modalnya. Itu di dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau misalnya kas tadi kita keluarkan untuk bayar gaji, maka akan ada biaya gaji. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang 5 juta, kemudian modalnya berkurang 5 juta. Sehingga balan lagi, kiri dan kanan balan lagi. Jadi persamaan dasar. Aset sama dengan kewajiban. Kiri sama dengan kanan. Oke, kita sudah punya kantor, punya peralatan, ya, punya karyawan, begitu. Kemudian kita misalnya bisnis, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan misalnya. Udah, kita berbisnis konsultan pajak, konsultan akuntansi. Nah, bagaimana agar kita dapat klien? Wah, kita beriklan lah misalnya. Misalnya di Sora Merdeka atau pameran atau apapun. Ada biaya iklan. Katakanlah biayanya 3 juta. Ya, 3 juta. Kita iklanin. Kasnya berkurang lagi. Modalnya kalau biaya berkurang. Sehingga balance lagi. Nah, misalnya ada pendapatan. Ada perusahaan yang kesulitan membukukan akuntansi perusahaan. Ada mungkin perusahaan yang kesulitan menghitung dan membayar pajak perusahaan. Dia ingin konsultasi. Maka kita akan mendapatkan order penghasilan misalnya. Misalnya kita untuk yang pertama mendapatkan 10 juta. Separuh mungkin masih dibayar tunai, separuhnya setelah selesai misalnya. 5 juta cash, 5 juta masih nanti setelah pekerjaannya selesai. Namanya piutang, nanti masih belum cash tapi masih tagihan. Maka sebelah kiri itu asetnya itu kasnya bertambah 5 juta dan ditambah lagi piutangnya 5 juta. Jadi asetnya bertambah 10 juta. Nah, sebelah kewajiban modalnya itu karena ini pendapatan atau penghasilan dari jasa konsultasi, maka modalnya juga akan bertambah 10. Jadi kasnya 5, piutangnya 5 10 juta, kemudian sebelah kewajiban itu ada 10 juta. Jadi balan lagi kiri dan kanan. Apalagi peralatan kita sudah punya, gedung sudah punya, karyawan sudah punya, iklan sudah, kemudian dapat orderan. Wah, ternyata kita misalnya memuaskan konsumen. Pelanggan kita senang bayar pajaknya bisa nyaman, akuntansinya menjadi benar.
Kemudian dia bicara ke teman-temannya yang lain, ada 5 lagi pelanggan, masing-masing 10 juta. Maka kita akan dapat lagi penghasilan. Berarti sebelah kewajiban itu di modal itu bertambah 50 juta. Nah, sebelah aset kita akan dapat lagi 5 kali lipat yang tadi. Misalnya sama ya, 50% dibayar di depan, 50% setelah selesai. Maka akan ada tambahan kas 25 juta, ada tambahan piutang 25 juta, ya karena 5 perusahaan. Ya. Nah, totalnya 50 juta. Sebelah kewajiban, hutang dan modal itu modalnya bertambah 50 juta. Begitu seterusnya. Jadi akuntansi itu memiliki persamaan sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Aset sama dengan kewajibannya. Kemudian apa lagi? Bayar listrik misalnya, bayar telepon, bayar air, biaya apa lagi ya? Misalnya bayar listrik, ya tinggal biaya listrik ya, beban listrik. Berarti biaya itu mengurangi apa? Mengurangi modalnya. Biaya listrik, biaya air, biaya telepon mengurangi modalnya. Totalnya berapa misalnya? 15 juta misalnya. Maka kasnya berkurang 15 juta, modalnya juga berkurang 15 juta. Begitu seterusnya. Wah, misalnya kita kembangkan terus ya. Misalnya perusahaan beli mobil kantor misalnya. Karena ini masih baru kredit. Misalnya beli mobil kantor 200 juta sajalah. Ya. Beli mobil kantor 200 juta, 10% itu adalah uang muka, sisanya kredit atau hutang. Apa yang terjadi? Kita di sisi aset, kekayaan, itu akan bertambah kendaraan nilainya berapa? 200 juta. Kendaraan itu 200 juta, uang mukanya 10% berarti 20 juta berkurang kasnya untuk bayar uang muka. Nah 180 juta itu hutang. Jadi sekarang punya hutang, kewajiban itu kan hutang dan modal. Berarti hutangnya itu sekarang ada 180 juta. Modalnya tadi juga sudah ada. Sehingga sisi kiri dan sisi kanan selalu sama. Begitu terus. Apalagi gedung punya, peralatan punya, pegawai punya, iklan sudah, dapat penghasilan sudah, beli kendaraan kantor sudah, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Seluruh transaksi keuangan itu bisa dicatat di sebelah kiri. Aset, di sebelah kanan itu kewajiban. Asetnya itu kekayaan. Bisa kas, bisa peralatan, bisa beli gedung, bisa beli kantor. Ya, kalau kantornya 3 tahun ya sewa dibayar di muka. Setelah 1 tahun ini nanti kita biayakan ya, biaya sewa kalau sudah dipakai. Tapi kalau masih belum dipakai, masih aset kita selama 3 tahun ya. Kemudian apa lagi? Peralatan kantor, perlengkapan kantor kita punya. Dan sebelah kanan itu nanti ada hutang dan modal. Begitu seterusnya. Itu persamaan dasar akuntansi untuk mendasari pembuatan laporan keuangan. Nah, di sisi modal ini tadi ada pendapatan dan biaya. Nah, di dalam proses akuntansi, pendapatan dan biaya akan menjadi laporan keuangan tersendiri. Namanya laporan laba rugi atau isinya kelompok pendapatan-pendapatan dan di bawahnya biaya-biaya sehingga selisihnya itu laba atau rugi. Laba tentu kalau pendapatannya lebih banyak daripada biayanya. Rugi kalau pendapatannya lebih sedikit dari biayanya. Nah, posisi keuangan lainnya itu dilaporkan dalam bentuk laporan posisi keuangan. Jadi aset itu nanti, kekayaan itu akan dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dulu namanya neraca. Jadi neraca atau laporan posisi keuangan namanya kekayaan-kekayaan dan kewajiban-kewajibannya. Hutang dan modal. Pendapatan dan biaya sudah masuk ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan keuangan inilah sebagai dasar agar kita bisa mencatat transaksi keuangan dalam bentuk jurnal sampai menjadi laporan keuangan yang kita inginkan. Itu persamaan dasarnya. Nanti dalam prakteknya banyak transaksi keuangan yang terjadi.
masuk ke akun mana, masuk ke akun mana. Oleh karena itu, mahasiswa itu harus mengetahui akun-akun apa yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Seperti tadi aset. Aset itu apa? Kekayaan. Berapa sih kekayaannya PT Telkom? Kita lihat aja asetnya berapa. Nah, kemudian kekayaannya apa aja? Mahasiswa itu bisa lihat tuh laporan keuangan di buku referensi yang disarankan. Kas, piutang, persediaan mungkin ya. Mungkin kalau perusahaan industri itu ada bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi ya. Kalau perusahaan jasa mungkin nggak ada persediaannya, perusahaan dagang ada, mungkin punya gedung, punya mesin, mungkin punya kendaraan kantor, peralatan kantor, mungkin punya perlengkapan, dan lain-lain. Ya, jadi mahasiswa itu harus melihat di referensi, di buku-buku itu, apa sih macam-macamnya kekayaan itu. Kemudian juga kewajiban. Hutang itu kan tidak hanya hutang usaha. Bisa jadi pada hutang bank, hutang karyawan, mungkin hutang hipotek, ada lain-lain. Macam-macamnya hutang itu ada, ya. Kemudian juga modalnya, ya. Kalau modal itu juga tergantung dari jenis perusahaannya. Ada modal sendiri, ada modal saham, tergantung dari jenis perusahaannya. Nah, mahasiswa itu memang perlu untuk memiliki buku-buku referensi agar dia melihat seperti apa kelengkapannya. Saya sebenarnya pengen membuat kelengkapan dalam bentuk PowerPoint, tetapi saya ingin mahasiswa itu harus mandiri. Ada perbedaan yang prinsipal antara mahasiswa dan siswa. Dulu waktu SMA kita lebih banyak disuapin sama guru. Dikasih pelajaran A, dikasih pelajaran B. Lebih banyak disuapin, ditentukan. Tapi mahasiswa, kita itu sudah siswa yang maha. Jangan mau disuapin. Mahasiswa itu harus merdeka mencari apa yang ingin diketahui. Itu perbedaan prinsip antara siswa dan mahasiswa. Sekarang mau tahu apa? Kita sudah tinggal mencarinya. Mau pelajaran apa, mata kuliah apa, kita bisa tanya di referensi, di Google, dimanapun. Sekarang sudah terbuka. Mau referensi e-book apa, mau tahu referensi tentang buku yang mana, kita bisa cari sendiri. Nah, mahasiswa itu keunggulannya harus merdeka mencari tahu apa yang diinginkan. Oke? Nah, jadi sebelum kita mempelajari, mencatat dalam bentuk jurnal, debit dan kredit, apa pada apa, besarnya berapa, maka laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba rugi atau laporan posisi keuangan neraca dan laba rugi itu menjadi dasar untuk menjurnal. Coba kita lihat laporan keuangan. Kita lihat laporan keuangan neraca atau posisi keuangan. Di sebelah kiri ada aset, di sebelah kanan ada kewajiban. Itu artinya apabila transaksi keuangan membuat aset ini bertambah banyak, ditaruh di debit, ditaruh di sebelah kiri. Dan apabila sisi sebelah kanan ini seperti hutang dan modal, hutangnya tambah banyak, modalnya tambah banyak, ditaruh di sebelah kanan, di sebelah kredit. Ya, saya kasih contoh. Misalnya tadi membuat modal di persamaan dasar itu ya, maka ini dalam menjurnal juga sama. Debitnya kas, kreditnya modal. Nah, bagaimana seandainya transaksi keuangan akun yang ada di sebelah kanan hutang bertambah. Jadi tadi kan apabila bertambah sebelah aset, maka aset itu ditaruh di debit. Sebaliknya, kalau kewajiban yang bertambah banyak ditaruh di sebelah kredit. Karena itu gudangnya di sebelah kredit, di sebelah kanan. Ya, jadi kas pada modal. Modal itu bertambah banyak kan? Dari 0 menjadi 100 juta. Ya.
Kas tadinya belum ada karena belum bikin perusahaan. Begitu bikin unit bisnis, ada modal 100 juta. Sebelah kiri modal 100 juta. Ini tidak ada menjadi ada, artinya bertambah. Oke. Nah, tadi misalnya beli kendaraan. Berarti kan hutangnya bertambah banyak. Artinya bertambah itu tadinya nggak punya hutang menjadi ada hutang. Berarti bertambah hutangnya. Dari 0 menjadi plus. Hutangnya menjadi bertambah. Misalnya tadi berapa? 180 juta, ya kan? Gimana jurnalnya? Kendaraan, ya, sebelah debit, kreditnya hutang. Kalau ada kasnya, berarti ada kasnya yang sebelah kredit. Karena apabila transaksi keuangan membuat aset ini berkurang, ditaruh di sebelah kredit. Kebalikannya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Jadi kasnya kalau berkurang tadi 20 juta sebagai uang muka di kredit. Kendaraannya 200 juta, kasnya 20 juta, hutangnya 180. Sehingga totalnya di sebelah kredit 200. Sebelah debit berarti 200 juga, yaitu kendaraannya 200. Apa yang menjadi rumus di sini? Apabila transaksi keuangan membuat asetnya bertambah banyak, ditaruh di debit. Apabila transaksi keuangan atau kejadian keuangan itu membuat asetnya berkurang, ditaruh di sebelah kredit. Seperti beli kendaraan tadi kan, asetnya berkurang, kasnya berkurang, ditaruh di kredit. Membeli kendaraan, asetnya bertambah toh, kendaraannya bertambah banyak toh, dari tidak ada menjadi ada, ditaruh di debit. Hutang dan modal kalau bertambah, kebalikannya di sebelah kredit. Kalau berkurang, taruh di sebelah debit. Misalnya, bayar hutang. Kalau kita bayar hutang 10 juta, misalnya dicicil 18 kali misalnya ya. 180 juta dihitung 18 kali. Hutang dibayar 10 juta. Maka hutangnya berkurang, ditaruh di debit. Ya, kalau bertambah kan tadi di kredit. Kalau berkurang, dibayar utang pada kas. Jadi kasnya itu berkurang, karena asetnya itu dibayarkan itu 10 juta, berkurang ditaruh di kredit. Nah, sebelah debitnya itu hutangnya yang berkurang. Jadi kalau hutang berkurang ditaruh di debit. Jadi kebalikannya aset. Hutang modal itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Kalau aset, kalau bertambah ditaruh di debit, kalau berkurang ditaruh di kredit. Nah, itu contoh bagaimana apabila asetnya bertambah dan asetnya berkurang. Contoh juga tadi bagaimana apabila hutang dan modalnya bertambah ditaruh di kredit dan kalau berkurang ditaruh di debit, sudah dikasih contoh. Kemudian yang kedua, laporan keuangan laba rugi. Itu juga dasar untuk menjurnal. Laba rugi itu pendapatan dan biaya. Pendapatan itu sebelah kredit, biaya itu sebelah debit. Ya, di pendapatan itu agak ke kanan begitu, yang debit agak ke kiri begitu, sehingga kalau dikurangkan, pendapatan dikurangi biaya adalah laba. Kalau lebih banyak biayanya berarti rugi. Nah, karena biaya ini letaknya di sebelah kiri atau debit dan pendapatan di sebelah kredit, maka itu juga dijadikan panduan untuk menjurnal. Misalnya tadi, biaya gaji. Biaya gaji semakin banyak biaya gajinya kan semakin bertambah biayanya. Ada lagi biaya gaji, ada lagi tambahan. Berarti apa? Biayanya berarti di sebelah debit. Karena sebelah kiri. Jadi biaya gaji, kreditnya kas. Kenapa kok kas di sebelah kiri? Karena kasnya akan berkurang. Kita aset yang berupa kas dibayarkan kepada karyawan, maka kas kita menjadi berkurang sebelah kredit. Sebelah debit itu adalah biaya gaji, sebelah kanan itu kreditnya adalah kas. Jadi beban gaji pada kas, biaya gaji pada kas, boleh. Itu yang biaya. Nah, bagaimana kalau ada pendapatan? Tadi ya, ada pendapatan 5 juta. Ya. Kas pada pendapatan 5 juta. Jadi kasnya di sebelah debit, pendapatannya sebelah kredit. Itu artinya apa? Apabila kasnya bertambah, ditaruh di debit. Apabila pendapatannya bertambah, ditaruh di kredit.
Karena gudangnya pendapatan tuh kredit, gudangnya kas itu di debit. Yang 50 juta juga sama kan, pendapatannya ada 50 juta, berarti di sebelah kredit. Sebelah kanannya apa? Kas atau piutang. Piutang itu juga kekayaan. Tagihan, kalau ditagih kan jadi duit. Piutang itu kebalikannya hutang, ya. Jadi kalau hutang kita ditagih, nanti kita bayar, tapi kalau piutang kita yang menagih, tagihan. Sehingga nanti bisa berubah menjadi kas atau kekayaan yang berupa kas. Jadi kekayaan piutang itu adalah kekayaan yang belum kas. Anak muda, mahasiswa, itu caranya menjurnal. Tentu akuntansi itu tidak bisa hanya paham. Kalaupun belum paham, kamu ulang lagi caranya ya. Jadi kalau saya simpulkan itu, akuntansi itu kan harus paham dulu baru latihan soal. Jadi kalau disimpulkan, kalau belum paham, apabila asetnya bertambah banyak ditaruh di debit, apabila asetnya berkurang ditaruh di kredit. Karena memang gudangnya aset di debit gitu. Kewajiban hutang dan modal, apabila hutang dan modalnya ini bertambah ditaruh di kredit. Kalau berkurang ditaruh di debit, kebalikannya ya. Begitu juga biaya. Biaya itu kalau bertambah ditaruh di debit, kalau berkurang ditaruh di kredit. Pendapatan sebaliknya, apabila bertambah ditaruh di pada kredit, kalau berkurang ditaruh di debit. Itu kesimpulan caranya menjurnal. Tadi sudah saya kasih contoh bagaimana kalau kejadian keuangan asetnya bertambah. Asetnya berkurang tadi sudah saya kasih contoh juga. Begitu juga kewajiban hutang dan modal kalau bertambah sudah saya kasih contoh. Biaya dan pendapatan juga sudah saya kasih contoh. Akuntansi sama dengan pelajaran matematika harus latihan soal. Di pertemuan pertama sudah saya pernah katakan, akuntansi tidak bisa dipelajari seperti sejarah. Kita belajar Ken Arok waktu SD, kita baca sambil tiduran seperti baca novel, sampai sekarang kita bisa menceritakan bagaimana Ken Arok menjadi raja dan mempersunting wanita cantik yang bernama Ken Dedes. Sampai sekarang masih ingat, itu pun kita baca sambil tiduran. Akuntansi tidak bisa. Maka langkah selanjutnya, kalau sudah paham, maka latihan soal. Di dalam buku yang saya referensikan, itu semua latihan soalnya harus dikerjakan, kemudian didiskusikan dengan dosen atau asisten dosen yang diberikan. Mahasiswa, itu caranya mencatat transaksi keuangan. Catatan pertama dari akuntansi, yaitu menjurnal. Debitnya apa, kreditnya apa, besarnya berapa, tergantung transaksi keuangannya. Nah, latihan soal kejadian keuangan perusahaan, debitnya apa, kreditnya apa, harus dilatih sampai bisa. Dan kalau saya memberi tugas mahasiswa itu minimal 5 perusahaan, kejadian keuangannya itu harus dikerjakan. Debitnya apa, kreditnya besarnya berapa, begitu terus. Begitu ada yang tidak bisa karena masih belajar, dia bertanya. Mahasiswa, akuntansi dasar itu dipelajari kepada mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Walaupun dia belajar dari IPA, dari STM, dari IPS, semuanya dimulai dari nol. Semuanya diajarin dari dasar. Bagaimana akuntansi dasar itu dipelajari, akuntansi keuangan menengah, dan seterusnya. Sehingga di dalam mempelajari catatan pertama, proses yang pertama yaitu transaksi keuangan di jurnal, debitnya apa, kreditnya apa, itu harus dilatih. Nanti kita akan membahas setelah latihan yang cukup, akan membahas lagi proses selanjutnya, yaitu buku besar dan neraca saldo. Selamat mencoba. Salam untuk mahasiswa.